Kita lanjutkan diskusi kita malam ini pemirsa. Kembali saya ajak Anda untuk melihat catatan yang merupakan hasil survei dari LSI berikut ini. Kita akan analisa sejauh mana dari kategori pendidikan memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ahok mendapatkan 31% untuk lulusan SD atau ke bawah. Sementara Anies dan Agus masing-masing mendapatkan 13%. Yang belum memutuskan ada di 42,3%. Lalu bagaimana dengan mereka yang tamat SLTP atau sederajat? Ternyata angka yang memilih Ahok masih cukup tinggi, yaitu hampir 30%. Sisanya 20% ada di masing-masing pasangan calon lainnya. Yang belum memilih juga cukup besar, yaitu 28,9%. Untuk mereka yang tamat SLTA atau sederajat, masih lagi-lagi Ahok mengumpulkan suara terbesar di 32,4%, yang lain mendapatkan 23,7 dan 21,4%, sisanya 22,5% belum memutuskan. Yang menarik bagi mereka yang pernah kuliah ya atau di atasnya, yang memilih Ahok ternyata 26%, yang memilih mantan rektor ya dan mantan menteri pendidikan, ini karena sudah pernah kuliah ya, itu 31,2%. Sisanya Agus Silvi 19,5%, yang belum memutuskan 23,3%. Saya akan mengajak Anda untuk bagaimana kita melihat hasil survei dari teman-teman lembaga survei lain. Kalau dari Carta Politika, ini sebelum nama penantang Ahok dirilis ya, ternyata angka 51,8% itu dikumpulkan oleh Ahok. Sementara seperti kata Fitri tadi kan ada nama-nama lain ya. Mungkin ada juga nama-nama yang Anda riset di sini seperti Yusril, Tri Risma hari ini, Hidayat Nur Wahid dan Ade Aksa Daud. Ini periode bulan Maret 2016. Ya, ini dari Carta Politikanya. Kemudian dari Indobarometer periode bulan Juli 2016, Ahok masih unggul dengan 35% walaupun angkanya turun dibandingkan hasil dari Carta Politika sebelumnya. Dan nama-nama yang lain masih mendapatkan angka walaupun ternyata tidak terlalu signifikan. Kita lihatkan lembaga survei lainnya, yaitu dari Poltreking pada bulan September 2016, ini baru saja. Angka 40,7% untuk Ahok ini cukup tinggi dibandingkan nama-nama lain. Memang nama Sandiaga Uno ini sudah masuk dan Anies juga sudah masuk, walaupun saat survei atau riset dilakukan belum diputuskan Sandi dan Anies maju atau tidak. Pak Sirajuddin, komentar Anda. Ya, pertama saya ingin menanggapi soal demografi, dukungan demografi. Memang itu konsisten dengan elektabilitas. Kalau dilihat dari semua demografi, kalau di average, saya kira terlihat di kisaran 30-32 lah, kira-kira gitu, representatif. Nah, tetapi yang menarik memang kalau kita garis bawahi antara pendapatan paling rendah, juta ke bawah itu cenderungan ke Agus, tapi pendidikan terendah malah ke Ahok. Jadi tidak apa. Saya bingung ini bagaimana menjawabnya. Kan secara logis pendidikan rendah, pendapatan rendah. Gitu. Persisten ternyata enggak juga gitu. Jadi, mungkin warisannya banyak. Jadi kalau dikatakan ada hubungan dengan misalnya sikap Ahok yang kurang bersahabat dengan kelompok miskin atau isu penggusuran, terbantahkan dengan data kontradiksi kayak begini. Jadi tidak mesti yang pendidikannya rendah anti Ahok, meskipun kita menemukan yang pendapatan rendah cenderung ke Agus. Itu. Nah, yang penting garis bawahi lagi adalah bahwa base populasi dari masing-masing demografi itu beda-beda. Ya, tertinggi itu antara SMA sekitar itu kalau dari sisi pendidikan. Dan pendapatan itu yang tertinggi itu antara 3 sampai ke atas lah ya. 3 ke atas itu base populasinya paling besar di DKI. Gitu ya. Jadi kalaupun saya melihat pendidikan tinggi itu cenderung ke Anies, secara statistik bukan pengungkit yang kuat untuk mengubah peta dukungan, karena populasi universitas ke atas itu populasinya kecil ya? Kecil dibanding yang SLTA ke bawah. Kalau soal penghasilan, ini kan 3,5 juta ke atas lebih banyak yang mendukung Ahok Jarot. Apakah ini membuktikan bahwa mereka yang sudah mendapatkan penghasilan seperti itu sudah bisa merasakan dampak dari apa yang dilakukan oleh petahana sebelumnya, sehingga dari sisi ekonomi mereka lebih memilih untuk
stabil seperti ini? Secara hipotetis betul, tapi saya belum punya data yang mengukur itu langsung ya. Secara hipotetis mungkin. Anda yang harus jawab nanti ya. Dikaitkan dengan itu. Tetapi yang penting dipertimbangkan adalah pengenalan mereka terhadap Ahok itu sudah jauh lebih dalam, lebih lama waktunya ketimbang pengenalan Ahok terhadap calon yang lain. Kan kalau bicara oleh logika, karena itu bisa dimengerti kalau kelompok itu sudah lebih merasakan dan lebih memahami Ahok ketimbang memahami Anies. Ini kan logika sederhananya aja nih Mbak Fitri. Kalau kita bicara bagaimana petahana mengedukasi publik, orang-orang yang berada di penghasilan 3,5 juta ke atas pasti akses pada informasi lebih besar dibanding yang lain gitu kan. Dan mereka mungkin lebih memiliki banyak waktu untuk menilai dan memilih pasangan calonnya. Tapi dari survei yang Anda lakukan, apakah semua respondennya itu bisa paling tidak mewakili keberagaman Jakarta yang Indonesia mini ini? Ya, kalau dari segi representasi sampel dan populasi DKI Jakarta, bisa dibilang kita ya tadi yang pernah saya bicarakan juga, sampel yang baik adalah sampel yang mendekati ciri khas populasi. Nah, dari beberapa karakter demografi kita metode multi-stage random sampling itu bisa dibilang efektif untuk mendekati karakteristik populasi ke sampel. Ya, mungkin tadi sempat nyinggung juga yang soal demografi. Memang betul ketika Ahok ini di posisi pertama di angka 31% itu terlihat dari sebaran demografi di beberapa segmen yang tadi jelas disebutkan. Sangat jelas di situ memang dia sangat unggul di beberapa tempat. Tapi yang sempat yang saya ingin highlight adalah karakteristik dari pasangan yang menang di segmen masing-masing. Memang betul base-nya tidak harus dipertimbangkan base-nya. Apakah besar atau kecilnya itu sehingga mereka bisa memaintain pendukungnya atau bisa memperkuat basis dukungannya di segmen tersebut seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini kan pilkada rasa pilpres ya. Paling tidak semua akan all out begitu kan. Nah, mungkin Anda akan melakukan riset lagi kapan ini paling tidak? Jadi kita sendiri waktu turun survei lapangan, kita memiliki beberapa tema. Salah satunya tokoh nasional endorsement. Sejauh mana para tokoh nasional, Pak Prabowo mengendorsement Pak Anies dan Pak SBY mengendorse Pak Agus dan Bu Silvi pasangannya, kemudian Bu Mega dengan Ahok. Nah, mungkin nanti next Mas kita akan konferensi. Bulan apa kira-kira mau? Dekati ini, bulan akhir tahun atau awal tahun depan? Enggak sih Mas, kayaknya masih dalam bulan ini. Oh, bulan ini juga ya. saya yang deg-degan ya. Pak Sirajudin, ini kayak misalnya nama-nama seperti Agus itu suaranya murni karena Agus kah atau karena ada bayang-bayang SBY? Sementara ada yang mengatakan PDIP kalau nggak dukung Ahok ya bunuh diri gitu kan. Bagaimana Anda membandingkan di antara pasangan calon ini dengan yang di belakang mereka? Iya, memang pertama begini, Ahok kuat dengan fondasi pendukung dia saat ini. Teman Ahok, dan PDIP kekuatan elektabilitas personalnya baik. Nah, PDIP itu 26% pemilihnya di DKI. Jadi pemilih PDIP di DKI itu 26% dan pemilih DKI. Tapi kan Ahok di PDIP kan? Di PDIP kan, dan jangan lupa 81% pemilih PDIP itu mendukung Ahok. Jadi dan segmen PDIP juga beragam, bukan hanya kalangan atas, juga kalangan bawah juga. Jadi bisa jadi PDIP, pendukung PDIP, Golkar itu menjadi penopang dan mungkin mereka ketika di-energize, digerakkan akan menahan penurunan. Berarti mesin partai harus bekerja ya? Ya, penurunan. Karena ini kan menopang ya. Tapi sebetulnya belum juga disebutkan penurunan Ahok juga, karena sebetulnya karena sebagai pasangan baru survei pertama kali ini. Dulu kan belum ada pasangan, jadi survei sebagai pasangan baru ini startnya. Kalau menurut saya di sini base baseline-nya yang sekarang ini. Saya juga lagi nunggu hasil survei Anda sendiri kapan. Iya, kita sedang proses. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kita mengaitkan faktor SBY ke Agus jelas besar. Karena Agus sampai saat ini dia belum punya track record yang bisa diuji oleh publik. Selain bahwa dia anak presiden selama 10 tahun, anak sekolahan yang baik dan pintar di militernya juga lumayan gitu. Nah, di luar itu saya kira soal kapabilitas Agus sebagai pemimpin publik, soal integritas Agus sebagai
sebagai militer dan sebagai scholar kita belum cek kan, seperti itu. Akseptabilitas tentu saja udah baru mulai akan diukur lewat opini publik. Jadi pemilih akan mencari tahu mereka lebih jauh. Karena pada akhirnya setelah pemilih mengenal Agus lebih baik, faktor endorsement dari SBY dan faktor bahwa dia didukung oleh partai yang lumayan besar kayak Demokrat di sini bisa jadi akan berubah juga. Gitu. Posisinya sama nggak dengan kayak tadi Ahok ditopang Golkar, PDIP dan Golkar? Bu Mega, enggak. Ahok beda. Punya kekuatan personal lebih solid. Ahok dengan teman Ahok dengan pendukungnya ditambah PDIP dan Golkar. Nah, kalau Agus beda. Kalau Agus itu mungkin proporsinya lebih besar dukungan Bapak dan partai ketimbang kekuatan. Jadi orang memilih Agus karena bapaknya begitu. Kira-kira begitu. Saya mau mengakhiri dengan begini. Kalau Anies mungkin boleh lanjut. Anies gitu. Anies kekuatan personalnya lumayan. Dan dia punya base dukungan mungkin dari Prabowo dan PKS mungkin ada basis solid. Tapi terlalu segmented PKS itu kelompok yang segmented. Tapi jangan lupa di DKI PKS juga signifikan. Signifikan, lumayan tentu saja dibanding itu. Tapi yang lebih segmented, eksklusif gitu. Dan Gerindra, nah seberapa jauh dia bisa compete dengan pengaruh PDIP. Nah, cobalah Mbak Fitri, Anda lupakan dulu data angka statistik hasil survei ini. Kalau Anda bisa memberikan masukan kepada Ahok, apa yang harus dilakukan dalam waktu paling tidak 2-3 bulan ke depan untuk menaikkan semua angka-angka yang tadi kita survei? Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa survei ini harusnya jadi wake up call ya bagi pasangan Ahok dan Jarot. Nah, Ahok kalau ingin menang, dia harus pastikan selesai di satu putaran. Nah, dengan tren kondisi saat ini, dia harus menghentikan tren kemerosotan suaranya. Baik apa yang membuat dia merosot sih menurut Anda? Kalau menurut dari hasil survei kita, gaya bicaranya kan? Ya, itu banyak faktor. Ada 4 hal. Yang pertama dari segi kebijakan yang sangat menimbulkan sentimen negatif, seperti terlepas itu benar atau salah ya secara legal formal, seperti kebijakan penggusuran dan ada isu reklamasi pantai yang saat ini masuk ke proses pengadilan. Kemudian ada faktor personality yang dianggap kasar, dianggap overconfidence, dan yang ketiga itu faktor yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga saya malah nggak begitu. Iya, yang ketiga itu ada capres alternatif lain yang lebih bisa memberikan alternatif ya. Cagup lain nih. Nah ini tadi kan saya bilang pilkada rasa capres nih, rasa pilpres. Tapi yang pasti yang harus di highlight di sini adalah Ahok harus bisa meningkatkan tingkat kesukaannya. Kenapa? Karena tingkat pengenalan tadi sudah mentok dan dia harus meningkatkan tingkat kesukaannya jangan sampai turun lagi. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal gaya komunikasi ya, ini lucu ini. Karena kalau kita memilih orang tanpa kita mengenal, itu juga beli kucing dalam karung gitu kan. Ahok ini kan orang Belitung. Mertua saya kebetulan orang Belitung. Semua orang di sana ngomongnya kerasnya kayak Ahok gitu. Ini bukan dukungan ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Fitri gitu. Mas Radit terima kasih. Saya tunggu hasil riset berikutnya ya. Nanti kita diskusikan berikutnya dari CPRC seperti apa. Dan demikianlah diskusi kita malam hari ini.